Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka dari kehancuran mereka di dunia ini, kerabat-kerabat mereka dari ahlil waris yang muslim tidak boleh mewariskan dari para pemuja syaitan, dari orang tuanya yang melaksanakan pesugihan, yang kaya raya, yang bisa memberikan makanan dan minuman sampai 7 turunan, namun anak-anaknya yang muslim tidak boleh mendapatkan warisan jika bapaknya dicabut nyawa, mati dalam keadaan kesyirikan. Dan ini sesuai hadis yang muttafaqun alaih dari Usamah bin Zaid. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yarithul mu'min al-kafir walal kafir mu'min. Dilarang oleh Allah dan Rasulnya, la yarithu al-mu'minu al-kafir walal kafir mu'min. Tidak boleh seorang mukmin, seorang muslim yang mana dia mati dan mempunyai harta-harta untuk diwariskan kepada anaknya yang kafir musyrik, dan kebalikannya. Wala yarithu al-muslimu al-kafira. Dilarang orang-orang yang mati dalam keadaan kekafiran, kesyirikan dari penyembah-penyembah iblis dengan melaksanakan pesugihan mati dan memberikan kepada anak-anaknya dari villa-villa yang mewah, mobil-mobil yang mewah, maka pada hakikatnya hartanya haram, tidak boleh diwariskan kepada seorang muslim. Maka ini dari ukubah kehancuran mereka. Mereka melaksanakan pesugihan untuk siapa? Kebanyakan mereka mengatakan untuk masa depan anak-anak saya, untuk saya pribadi dan masa depan anak-anak saya. Namun pada hakikatnya anak-anak mereka justru dijadikan tumbal, istri-istri mereka justru dijadikan tumbal, dan warisan-warisan yang dia berikan kepada anak-anak setelahnya juga diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari kehancuran pula, yang insya Allah ini yang terakhir, adalah mereka jika meninggal tidak boleh anak-anaknya yang muslim untuk beristighfar, mendoakan kepada kedua orang tuanya yang mati dalam keadaan penyembahan syaitan, tidak boleh. Haram hukumnya. Sehingga terbayang ya ibadallah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Imam Muslim, inabna Adam idza mata inqata'a amaluhu illa bi ihda thalath. Sesungguhnya Bani Adam jika meninggal, maka dia itu akan terus bersambung ke alam kubur dari 3 perkara dan terputus dari semua hubungan dunianya. Apa yang bersambung 3 perkara itu? Yang pertama adalah ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu-ilmu yang diajarkan jika dia seorang dai, penulis kitab, maka ilmu-ilmunya akan mengalir, terus diamalkan oleh anak-anak dan murid-muridnya, maka dia mati mengalir amalnya. Dan yang kedua, amalul jariyah, di mana dia menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid, dia meninggal dan masjidnya terus dihidupkan, dimakmurkan, maka akan mengalir terus. Dan yang ketiga, ini poin kita, waladun saleh yad'u lahu. Maka anak-anak yang soleh sebagai investasi bagi kaum muslimin, mengajari anak-anaknya Al-Quran di atas manhaj yang salah. Jika bapaknya meninggal, anak-anak ini akan mendoakan kepada bapaknya, meminta istighfar kepada Allah untuk bapaknya, terus mengalir. Inilah dari harapan kita. Sehingga kita menginginkan anak-anak kita dan cucu-cucu kita, the next generation, jika kita mati mendoakan untuk kita. Namun, bagi mereka para penyembah syaitan dan para pengikut dari sekte pemuja syaitan, the satanic cult, maka mereka terputus dari anak-anak mereka. Jika mereka mati dalam keadaan kesyirikan,
peribadatan kepada syaitan, maka anak-anaknya yang dia sekolahkan dulu, yang mungkin dia pondokkan dulu, dan sempat menghafal Al-Quran dan menjadi anak yang soleh, bahkan dai, setelah meninggal bapaknya yang musyrik kafir, maka terputus, tidak berfaedah anaknya untuk menghantarkan kepada bapaknya ampunan istighfar. Maka istighfar, meminta ampun dari anak kepada orang tua, atau kebalikannya dari orang tua kepada anak, itu dilarang oleh Allah bagi seorang muslim untuk memintakan ampun kepada orang-orang dekatnya dan mereka dalam keadaan kafir. Maka oleh sebab itu Allah larang Ibrahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa adaha ilah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Maka disebutkan bahwa Ibrahim sangat cinta kepada bapaknya Azar. Maka dia katakan, wahai ayahku, mulai dari sekarang kami kufur kepada apa yang kalian sembah. Dan bada bainana wa bainakum al-adawah wal baghdha, seperti dalam surat Al-Mumtahinah dan yang lainnya, terjadi perseteruan antara Ibrahim dan pengikutnya yang muwahhid dengan bapaknya Azar dan pengikut penyembah berhala. Maka terjadi permusuhan sampai akhirnya Ibrahim meninggalkan bapaknya. Namun Ibrahim sebagai anak yang saleh mendoakan terus kepada bapaknya. Kemudian di saat diberitahu bahwa bapaknya mampus dalam keadaan kesyirikan, dalam keadaan penyembahan syaitan, penyembahan berhala, maka berlepas diri Ibrahim. Maka dilarang oleh Allah. Adapun permintaan istighfar Ibrahim atas bapaknya karena tidak diketahui. Falamma tabayyana annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Maka di saat diketahui bahwa Azar bapaknya Ibrahim mati dalam keadaan kesyirikan, dilarang untuk beristighfar kepadanya. Maka ini Nabi Ibrahim, seorang nabi yang dicintai oleh Allah, Khalilur Rahman, tidak boleh beristighfar kepada bapaknya yang mati dalam keadaan kesyirikan. Dan begitu pun dilarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan orangnya yang tercinta, terutama pamannya Abu Thalib. Seperti di dalam hadis yang panjang yang muttafaqun alaih dari sahabat Musayyib ibni Haznin, bapaknya dari Sa'id ibnul Musayyib, disebutkan lama hadarat Abu Thalib al-wafatu, di saat sekarat Abu Thalib, di kesempatan terakhir datanglah Nabi untuk memberikan dakwah syahadah la ilaha illallah. Maka dia datangi pamannya dan mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatun uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, sebutkan kalimat la ilaha illallah saja. Meskipun kamu tidak salat dan tidak melaksanakan ibadah yang lainnya, cukup bersyahadat ini, aku akan meminta kepada Allah menyelamatkan kamu dari api neraka. Namun Abu Thalib didampingi oleh gembong kemusyrikan pada saat itu, Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah, yang keduanya teman dekat, the old friend, teman kental. Maka ada di antara Abu Thalib dengan Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah solidarisme, yakni kecenderungan hati persahabatan. Maka akhirnya didakwahi oleh keponakannya yang tercinta kepada tauhid. Maka kedua gembong kesyirikan ini berkata dengan ucapan solidarnos yang menyebabkan Abu Thalib tidak bisa menerima hidayah di hatinya. Dikatakan, atarghabu an millata Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, semasa kecil, semasa kita dewasa, kita menjadi kelompok Quraisy yang diagungkan di negara Arab, di Jaziratul Arab, karena kita menyembah agama Abdul Muttalib. Kita agungkan Ka'bah dan sebagainya. Dan sekarang kamu dalam keadaan sekarat ikut agama keponakanmu yang baru, mengesahkan Allah, agama Muhammad. Maka ucapan ini, ucapan solidarnos,
dari kedua gembong kesyirikan kepada the old friend, teman kentalnya, maka susah hati sahabat untuk meninggalkan sahabatnya dalam keadaan kesyirikan di penghujung hayatnya. Akhirnya Abu Thalib memilih agar tidak marah Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah, maka dia disebutkan di hadis, aba an yaqula la ilaha illallah, enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga dia mati dalam keadaan kesyirikan. Dan ini menjadi poin awas, pendalilan bagi kita, selektiflah mencari teman. Jika kalian salah mencari teman, teman pergaulan ahli maksiyah, bahkan ahlul bid'ah, dari pengikut-pengikut as-sufiyah, as-syiah, ataupun pengikut-pengikut dakwah yang melempem, yang ingin menjamak ahlu sunnah dengan kelompok bid'ah seperti kelompok Ihya Uturat, kelompok Roja, kelompok As-Sururiyah, maka mereka awas, berbahaya. Jika kalian duduk dengannya, kalian akan terbawa. Karena manusia cenderung kepada temannya. Almar'u ala dini khalilih, kata Nabi di Sunan Abi Daud yang sahih dari Abi Hurairah, bahwa agama seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Maka di sini begitupun Abu Thalib tergantung kepada agama Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Padahal jika kita melihat kepada tarikh, Abu Jahal jelas mampus di perang Badr, dibunuh oleh dua pemuda dalam keadaan kehinaan. Adapun Abdullah ibnu Abi Umayyah yang dulu Abu Thalib tidak mau bersyahadat untuk demi kedua teman ini tidak marah, ternyata Abdullah ibnu Abi Umayyah masuk kepada Islam di perang Fathu Makkah. Sehingga Abdullah ibnu Abi Umayyah selamat dari api neraka, Abu Thalib forever in hell, kekal di api neraka. Maka syahidnya, poin pendalilannya, Nabi mengetahui hakikat bahwa pamannya ini akan kekal forever in hell. Maka dia berkata kepada Allah, ya Rabb, la astaghfiranna lak. Dia berkata kepada Abu Thalib, la astaghfiranna lak malam unha angka. Maka demi Allah, aku akan memberikan ampunan kepadamu wahai pamanku, beristighfar tiap hari selama Allah tidak melarangku. Kemudian turun ayat di surat Taubah tentang pelarangannya. Maka nali nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Maka dilarang oleh Nabi dan juga oleh kaum mukminin agar beristighfar kepada orang-orang musyrik walau meskipun uli qurba. Mereka orang-orang yang paling dekat, bapaknya, pamannya, ibunya, maka tidak boleh, dilarang oleh Allah. Maka akhirnya Abu Thalib forever in hell dan tidak boleh Nabi untuk memberikan istighfar kepadanya. Dan yang terakhir, begitupun Nabi dilarang dari ibunya yang melahirkannya. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan pendek dari Buraidah dan dengan panjang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan oleh Buraidah, di saat kami sekitar 1000 tentara perang, setelah selesai dari perang, maka Nabi turun dalam suatu tempat. Di saat Nabi turun melaksanakan pemantauan, kemudian Nabi menghilang. Kemudian Nabi balik kepada kaum muslimin, wa ainahuma tadrifan, dalam keadaan kedua matanya mencucurkan air mata dalam kesedihan. Maka Umar yang mencintai nabinya berkata, bi abika anta wa ummi ya Rasulullah. Maka aku sebagai tumbal dari kesedihanmu dan bapakku dan ibuku wahai Rasulullah, apa yang terjadi? Maka menangislah Nabi dan berkata, ista'dantu rabbi an azura qabra ummi fa'adina li. Aku meminta izin kepada Allah untuk melihat kubur ibuku di mana dia dimatikan. Maka diberitahu oleh Allah, di sini tempatnya. Walakin talabtu al-istighfar li ummi. Maka aku meminta istighfar kepada ibuku. Fanahani Rabbi. Maka Allah melarangku karena ibuku mati dalam keadaan kesyirikan. Fa ainaya tadrifan. Maka air mataku mengucur dikarenakan kesedihan ibuku yang melahirkanku
dan dia forever in hell, dan aku seorang nabi, seorang rasul yang mengajak kepada manusia kepada kebaikan, namun tidak bisa menyelamatkan ibunya dari api neraka, maka inilah kehancuran di dunia dari mafasid dan keburukan bagi mereka penyembah-penyembah iblis dan syaitan. Maka bertaubatlah bagi mereka orang-orang yang melaksanakan kesyirikan, menyembah syaitan ataupun secara umum beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada wali-wali yang sudah meninggal, ataupun melaksanakan pesugihan, agar bersegera bertaubat kepada Allah. As'alullahal karim rabbal arsyil adim an yahfadha biladana bilad Andalusia, NKRI tercinta, wa biladal Yaman wal Filistin wa sairi biladil Islam. Allahumma hfad biladana min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, jagalah NKRI tercinta ini dan negara Yaman dan Filistin, dijaga dari fitnah-fitnah yang menghancurkan mereka. Karena sesuai ucapan Fudail ibnu Iyad, jika kita mempunyai doa yang mustajab, kita doakan negeri kita dan pemerintah kita, karena kebaikan suatu negeri dikarenakan kebaikan pemerintahnya. Maka kita mendoakan, Allahumma hfad wulatu umur Andalusia. Maka wahai Allah, jagalah pemerintah-pemerintah kita agar mereka diberikan hidayah dan selalu dibimbing dalam sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kebaikan mereka akan menyebabkan kebaikan kepada kita semua sehingga kita bisa beribadah dengan baik dan benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.